Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan ceritanya. Bab 971. Tang Zichen tinggal di sini selama 2 malam, dan pada hari ketiga, tanggal 12, Tang Zichen naik pesawat, serta 3 anggota keluarga Su Facheron. 3 anggota keluarga Su Facheron telah sepenuhnya melihat bahwa perjalanan Tang Zichen berurusan dengan Raja Kekaisaran atau orang terkuat Kekaisaran, jadi kami tidak berada di level yang sama-sama sekali. Bahkan Su Facheron, yang tidak pernah memiliki pengetahuan diri, secara bertahap tidak berani memiliki ilusi tentang Tang Zichen. Setelah beberapa hari terbang lagi, akhirnya kami tiba di negeri berkaca warna. Tempat pesawat mendarat adalah ibu kota kerajaan Liuli, kota Wandu. Tang Zichen bertanya kepada ayah Su Facheron, ibu kota kerajaan Liuli telah tiba, di mana kampung halamanmu? Terima kasih, Tang Senior, itu semua berkat Anda bahwa kami dapat kembali ke rumah. Terima kasih, kampung halaman saya di kota kecil di sekitar negara kaca, dan saya dapat menemukan rumah saya dengan berjalan kaki ketika saya sampai di sini. Itu bagus, kalau begitu kalian harus pulang ke kampung halaman lebih awal. Senior Tang, aku akan pergi ke kampung halamanku sebagai tamu. Aku tidak akan pergi. Tidak apa-apa, kamu pria yang sangat besar. Tentu saja kamu memiliki banyak hal penting untuk diperhatikan. Mungkin kamu bahkan masih memiliki persahabatan dengan Raja Negara Kaca kita. Tang Zichen berkata, persahabatan tidak dapat dibicarakan, kebencian memang ada, dan saya siap untuk pergi dan berbicara dengannya. Baiklah, kalau begitu kita pergi. Yah, selamat tinggal, semoga kalian bahagia. Tang Zichen tahu bahwa tidak mungkin berinteraksi dengan mereka dalam kehidupan ini, dan perpisahan ini dianggap selamanya. Yah, kamu juga, semoga kamu kembali ke Kekaisaran Yan Huang dan berhasil membalas dendam. Oh, saat dia pergi, Su Facheron mengalami kesulitan untuk pergi, tetapi sayangnya identitas Tang Zichen berada di luar jangkauannya. Ayo pergi, Facheron Konstantin. Oh, orang tua Su Facheron Konstantin menarik keterikatan mereka pada Su Facheron Konstantin. Tang Zichen menghela nafas dan terbang, langsung menuju istana negara yang berkaca-kaca. Tang Zichen berdiri di pintu masuk aula utama istana. 2,5 tahun yang lalu, tepat setelah tahun baru, Tang Zichen menerbangkan kapal terbang di istana ini dan membunuh seorang pangeran bernama Wei Yan, dan kemudian juga membawa Wei Sakura pergi. Sayangnya, Wei Sakura mati untuk menyelamatkan semua orang. Tang Zichen datang ke istana berlapis kaca hari ini, dan dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Pada saat ini, seorang pria kuat bergegas keluar dari istana. Itu adalah Raja Liuli. Lucid King langsung mengenali Tang Zichen. Ini kamu. Tubuh Raja berkaca bergetar, merasa sangat kuat dan mengancam dari tubuh Tang Zichen, seolah-olah Tang Zichen bisa membunuhnya dalam sekejap mata. Raja Liuli, lama tidak bertemu. Tang Zichen, apa yang kamu lakukan di sini di tempatku? Raja Liuli berkata sambil menggigit, dia jelas tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Tang Zichen. Namun, ketika dia berada di Famous Sword Villa, dia telah menyaksikan Tang Zichen mengalahkan Speechless, dan pada saat itu, Lucid King sudah sangat cemburu pada Tang Zichen, meskipun pada saat itu, dia pikir dia masih memiliki kekuatan untuk membunuh Tang Zichen. Hahaha, Tang Zichen, bukankah kamu sudah mati? Mata mana yang kamu lihat aku mati? Itulah yang dikatakan semua orang. Tamparan. Detik berikutnya, raja yang berkaca-kaca itu tiba-tiba ditampar ke tanah oleh bayangan tamparan, tampak sangat celaka. Seorang raja berpakaian bagus begitu dipukul oleh tamparan, sangat tidak konsisten dengan status bangsawannya. Kamu, mulut raja yang berkaca-kaca itu berdarah. Dia menatap Tang Zichen dengan marah. Tang Zichen berjalan ke arahnya, menginjak kepalanya, menghentakkan kepalanya ke tanah dan berkata, Raja Liuli, Anda perlu mengingat situasi dan identitas Anda sekarang. Anda adalah seorang junior sebelum saya, Anda adalah seorang pria di puncak kesempurnaan alam persatuan. Saya Tang Zichen, dapat mengambil tahta Anda dalam hitungan menit jika saya menginginkannya. Apakah Anda mengerti?
Anda masih memberikan satu suap Tang Zichen di depan saya, dan Anda masih menatapku dengan kebencian di matamu. Tidakkah kamu tahu bahwa semua perilaku ini adalah tindakan mencari kematian? Sebelum saya masuk, saya mempertimbangkan apakah saya akan membunuh Anda, tetapi saya tidak berpikir Anda akan sangat tidak tahu berterima kasih, bukan? Anda memaksa saya untuk membuat keputusan untuk membunuh Anda. Tang Senior, selamatkan hidupku. Raja Liuli berkata dengan sangat enggan. Tang Zichen melepaskan kakinya dan berkata, sayangnya, sudah terlambat. Jangan bunuh aku. Raja Liuli sedang terburu-buru. Tang Zichen ragu-ragu apakah akan membunuhnya atau tidak. Namun orang ini setidaknya ayah Wei Sakura. Wei Sakura telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua orang. Tang Zichen tidak bisa membunuh ayahnya jika itu masuk akal. Hanya demi Wei Sakura, aku tidak akan membunuhmu kali ini, jadi beri aku ketenangan mulai sekarang. Sekarang aku memerintahkanmu untuk segera mengatur pesawat khusus untukku pergi ke Kekaisaran Yan Huang. Ya, saya akan damai. Raja Liuli mengangguk dengan panik. Tang Zichen duduk di kursi, dan Raja Liuli segera mengaturnya lalu menuangkan teh untuk Tang Zichen. Tang Zichen menyilangkan kakinya dan berkata, bagaimana situasi Kekaisaran Yan Huang sekarang? Kembali ke senior, Raja Kekaisaran Yan Huang saat ini adalah kepala korps mercenari Raja Wang Qi. Apa? Tang Zichen terkejut, memang benar Tang Zichen tidak mengetahui informasi ini. Lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa ketika dia berada di Abelgar sebelumnya. Abelgar sangat jauh dari Kekaisaran Yan Huang, dia mungkin tidak tahu. Tidak tahu itu dengan jelas, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak menganggapnya serius sama sekali, jauh dari keterkejutan membunuh tuan tua villa pedang terkenal. Ya, di mana Kaisar Yanlong? Yanlong dia dibunuh oleh Wang Qi. PBB juga mengakui kerajaan Wang Qi dan menyatakan Wang Qi sebagai salah satu raja PBB untuk bersama-sama melindungi perdamaian dunia. Tang Zichen berkata dengan marah, perebutan tahta yang realistis ini, saya khawatir di tempat saya tidak berpikir itu masih benar. Saya memiliki perjanjian damai dengan Yanlong sejak awal, saya seharusnya membantu dia untuk menjaga tahta, hanya saja, mari kita balas dendam untuknya. Pergantian kaisar di Kekaisaran Yanlong adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Tang Zichen, terlebih lagi, rencana Tang Zichen untuk kembali ke Kekaisaran Yanlong sedikit terpengaruh. Awalnya, Tang Zichen berencana untuk terbang langsung ke sekitar kota Wangjing. Tapi sekarang, Tang Zichen harus membatalkan rencananya untuk pergi langsung ke kota Wangjing. Lagi pula, Tang Zichen tidak cukup percaya diri untuk melawan Wang Qi secara langsung, jadi lebih baik tidak pergi ke kota Wangjing, dan bahkan jika dia pergi ke kota Wangjing, dia akan pergi sebagai identitas palsu terlebih dahulu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian, salah satu anak buahnya buru-buru terbang dan berkata, Yang Mulia, pesawat khusus ke Kekaisaran Yan Huang sudah siap. Ke kota mana ia terbang? Tang Zichen berkata, kota manapun di sekitar Kekaisaran Yan Huang akan melakukannya. Ya. Tang Zichen berdiri, menatap raja yang berkaca-kaca dan berkata, sekarang semua orang mengira aku sudah mati, tentang aku yang masih hidup, aku tidak ingin kamu menyebarkannya terlebih dahulu, jika tidak, aku akan menghancurkan negaramu. Petik 2. Ya, saya tidak akan menyebarkan berita, saya tidak tahu apa-apa. Beri aku masker kulit manusia. Ya, Tang Zichen naik pesawat ke Kekaisaran Yan Huang. Dalam perjalanan ini, Tang Zichen langsung pergi ke kota Wangjing, tetapi tidak dengan wajah aslinya. Tang Zichen akan pergi ke kota Wangjing untuk menjelajahi situasi terlebih dahulu dan membunuh beberapa saudara Wang Qi. Setelah pesawat tiba di sebuah kota di sekitar kota Wangjing, Tang Zichen turun dari pesawat dan langsung mendapatkan mobil sport dan langsung menyusuri jalan raya menuju kota Wangjing, di mana mobil sport tersebut diparkir di pintu masuk kota Wangjing, lalu masuk ke kaki. Setelah memasuki kota Wangjing, Tang Zichen berjalan di jalan-jalan kota Wangjing. Tang Zichen menjaga momentumnya sendiri sepenuhnya ke dalam dan tidak ada yang memperhatikannya berjalan di jalanan.
Tang Zichen adalah yang pertama tiba di kamar yang dulu dia tinggali. Kamar yang dulu dia tinggali tidak lagi ditempati, tetapi rumah besar tempat Yan Qiang dulu tinggal ditempati oleh seseorang yang tidak dikenal. Halo, siapa yang tinggal di mansion ini sekarang? Tang Zichen bertanya kepada seorang pejalan kaki. Disinilah Nyonya Tuan Takurei tinggal. Dulunya adalah tempat tinggal 40 pangeran yang ransom, tapi sekarang, semua pangeran itu mati dan melarikan diri. Orang yang lewat itu menghela nafas. Tang Zichen bertanya lagi, siapa Takurei? Bahkan tidak jelas. Kamu datang dari luar kota kan? Sovereign King Qi saat ini, dia memiliki 16 saudara. Tuo Lei adalah salah satunya. Orang yang tinggal di mansion ini adalah salah satu gundik Tuo Lei. Oh, saya pikir Anda sebaiknya menjauh dari sini. Jika Anda membiarkan Tuo Lei berpikir Anda memukul majikannya, Anda akan selesai. Tuo Lei sangat kuat. Saya pernah mendengar bahwa dia telah mencapai alam persatuan hebat. Kesempurnaan. Hari ini, 16 saudara orang suci, 8 di antaranya adalah kesempurnaan besar. Ada 10, tetapi sayangnya tahun itu dibunuh oleh Tang Zichen II. Tuo Lei hanyalah satu dari 8 saudara kesempurnaan agung yang tersisa. Oh, terima kasih, saya mengerti. Dengan kekuatan rahasia di tangannya, orang pertama yang akan dibunuh Tang Zichen adalah Tuo Lei. Pada saat ini, seorang wanita ramping berwajah persik keluar dari gerbang kediaman, dan ketika wanita itu melihat Tang Zichen dan orang yang lewat, dia membentak, untuk apa kamu berdiri di depan kediamanku? Percaya atau tidak, biarkan Takurei membunuhmu. Keluar, pengemis busuk. Pejalan kaki itu melarikan diri dengan panik. Tang Zichen tidak peduli padanya sebagai seorang wanita dan melarikan diri bersamanya. Setelah berjalan beberapa ratus meter, pejalan kaki yang baru saja mengalami jantung berdebar-debar berkata, aku takut sekali. Nyonya Tuo Lei bernama Niu Rong, tapi dia terkenal karena kesombongannya. Namanya Niu Rong. Ya, dulunya istri dari beberapa bintang, lalu berselingkuh dan mengkhianatinya, lalu bercerai, dan entah bagaimana menjadi Nyonya Takurei. Orang biasa, jika dia tidak menjadi Nyonya Takurei, bagaimana dia bisa memiliki kualifikasi untuk memasuki kota Wangjing? Oh, terima kasih telah memberitahuku begitu banyak. Sama-sama, aku pergi dulu. Tang Zichen berjalan-jalan di sekitar kota Wangjing lagi, pada dasarnya sama seperti sebelumnya, kecuali dia tidak bisa melihat mantan pangeran dan putri lagi. Pada malam hari, Tang Zichen mengintai di sekeliling rumah Tuo Lei. Malam ini, jika Tuo Lei datang ke sini, Nyonya Tang Zichen akan mengakhiri hidup anjingnya. Ini dianggap saudara pertama Tang Zichen yang membunuh Wang Qi. 16 total, dibantai satu demi satu-satu. Sekitar pukul 9 malam itu, Tang Zichen melihat seorang pria terbang dari arah istana. Tang Zichen langsung mengenali pria ini, setelah melihat wajah pria ini ketika dia berada di hutan 10.000 binatang, dia adalah Tuo Lei. Tang Zichen hendak bergerak ketika tiba-tiba, sebuah bayangan di kejauhan naik untuk membunuh Takurei. Siapa? Tuo Lei berteriak dan pergi ke bayangan itu untuk menemuinya. Tang Zichen tercengang, dan orang yang ingin membunuh Tuo Lei bukan hanya Tang Zichen, tetapi juga seorang pria berpakaian hitam. Karena pria berpakaian hitam itu melakukan langkah pertama, Tang Zichen diam untuk saat ini. Pria berpakaian hitam itu menggunakan pedang yang lembut, dan pedangnya yang lembut seperti cambuk, sangat cepat dan ganas. Swosh swosh, dalam sekejap mata, pedang lembut itu telah melakukan lebih dari selusin pukulan. Tang Zichen tidak bisa tidak memujinya, pedang lembut yang sangat kuat terlalu cepat untuk melakukan selusin gerakan dalam sekejap mata. Namun, bahwa Tuo Lei bukan seorang vegetarian, bahwa Tuo Lei tetapi dia berada di tingkat kedua kesempurnaan besar alam persatuan, tubuhnya sangat besar, tingginya diperkirakan 2 meter, seluruh tubuhnya tampak sangat kaku, serangan telapak tangannya sekeras batu, dan untuk sesaat keduanya bertarung dengan seimbang. Pedang lembut pria berpakaian hitam itu kuat, tetapi pihak lain juga tidak lemah, dan mungkin sulit untuk membunuh Tuo Lei. Pria berpakaian hitam itu juga berada di tingkat kedua dari kesempurnaan besar alam persatuan, dan dengan 2 orang di alam yang sama tidak ada yang bisa mengambil keuntungan.
Pada akhirnya, setelah jumlah ronde pertempuran yang tidak diketahui, pria berbaju hitam itu tampaknya melihat bahwa dia tidak dapat membunuh pihak lain dan ingin mundur. Namun, saat pria berpakaian hitam hendak mundur, dia dengan ceroboh ditangkap oleh Tuolei yang siap bertarung habis-habisan, yang menemukan kesempatan untuk menamparkan bahu pria berpakaian hitam itu. Retak, bahu pria berpakaian hitam itu retak dan lengannya merosot lemah. Di mana bajingan yang berani membunuhku? Tuolei sangat marah, dan pria berpakaian hitam itu tidak dapat melarikan diri darinya setelah dia ditampar. Tatapan pria berpakaian hitam itu putus asa. Tepat pada saat itu, Tang Zichen muncul. Tang Zichen tidak berusaha menyelamatkan pria berpakaian hitam itu, tetapi kami semua memiliki tujuan yang sama dan dianggap sebagai teman sementara. Tuolei itu hendak naik dan membunuh pria berbaju hitam itu ketika sebuah suara terdengar di belakangnya. "Hei, masih ada aku." Takure berbalik dengan tajam dan melihat seorang pemuda berdiri di atas atap. Pemuda ini juga membuka kedoknya tetapi belum pernah melihat orang ini sebelumnya. "Kamu siapa?" "Aku di sini untuk mengambil nyawamu." "Kalian partner in crime?" "Tidak. Sebenarnya, saya tidak berpikir ada orang lain yang menginginkan Anda mati, tetapi dalam hal ini anggap diri Anda sebagai kaki tangan." "Hahaha, bersamamu kamu dapat mengambil nyawaku." Tuolei melihat bahwa Tang Zichen hanyalah tingkat pertama dari kesempurnaan besar alam persatuan, dan meremehkan perbedaan kekuatan antara tingkat pertama kesempurnaan besar dan yang kedua tingkat terlalu besar. "Begitukah? Kalau begitu biarkan fakta berbicara sendiri." Tang Zichen tiba-tiba mengeluarkan pisau dapur. Ya, Tang Zichen mencurinya dari dapur hotel. Pembunuhan Tang Zichen terhadap saudara pemimpin kelompok tentara bayaran raja semua akan dilakukan menggunakan pisau dapur ini dengan caranya sendiri. Ketika saudara Tang Zichen dibunuh oleh pisau dapurnya, Tang Zichen juga menggunakan pisau dapur untuk membunuh saudaranya. Pisau. Tatapan Takure dingin. "Ya, sebuah helikopter yang mirip dengan senjata kaptenmu." "Siapa kamu?" Tuolei bertanya dengan marah. "Hahaha. Baiklah, toh kamu sekarat, tidak ada salahnya aku memberitahumu, dengarkan aku Tang Zichen." "Tidak mungkin, sampah itu mati 2 tahun lalu." "Begitukah?" Tang Zichen membuka topeng kulit manusianya. Tubuh Tuolei bergetar. Dan pada saat ini, pria berpakaian hitam yang terluka itu juga terkejut bahwa Tang Zichen benar-benar tidak mati. Mulut Tang Zichen mendengus. "Tuolei, pergi ke neraka dan bersatu kembali dengan 2 saudaramu di bawah tanah." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen terbang dengan pisau. Tatapan Tuolei bergetar. Teknik Tang Zichen sangat mirip dengan Heaven Breaking Knife kepala sekolah mereka, dan niat membunuh dari pedang itu membuatnya seolah-olah tidak bisa bergerak. Namun, Takure, yang setidaknya satu alam lebih tinggi dari Tang Zichen, bergegas dari atap ke tanah dan melemparkan wanita itu ke tanah untuk memblokir pisau. Wow, wanita malang di tanah itu ditikam tepat di jantungnya oleh pisau dapur Tang Zichen. Orang yang dibawa oleh Tuolei untuk memblokir pisau adalah gundiknya, Miu Rong. Miu Rong berada di ambang kematian ketika dia bertanya, kamu, bukankah kamu paling mencintaiku, paling? Mata Tuolei waspada saat dia melihat Tang Zichen, dan mulutnya mendengus pelacur, aku mencintaimu saudari. Miu Rong hanya mengatakan satu kata dan mati. Tang Zichen terbang dan berkata, kamu tidak bisa melarikan diri. Tang Zichen, tidak mungkin, bagaimana kamu tahu ilmu pedang kapten kami, kata Tuolei. Tang Zichen mendengus, sungguh burung yang konyol, teknik pedang kepalamu itu adalah niat yang harus membunuh, kamu pikir itu unik untuk kepalamu. Hahaha, mengapa banyak bicara denganmu, katak di dalam sumur, buang waktu, pergi mati. Kali ini, Tang Zichen menebas dengan sekuat tenaga karena dia hanya membawa 2 pisau dapur, dan jika dia tidak membunuhnya lagi, tidak akan ada pisau dapur. Tuolei masih ingin mengambil tubuh majikannya untuk memblokirnya, tetapi Tang Zichen sudah menghitung bahwa helikopter itu akan berputar dan menebas dari belakang. Cukup, helikopter membelah Takure menjadi 2 sekaligus. Tang Zichen menghela napas dalam-dalam, akhirnya membunuh Takure ini. Tebasan pertama baru saja dihindari olehnya menggunakan perisai manusianya,
Tang Zichen harus menghela nafas. Niat membunuhnya hanya memahami sedikit ambang batas, mungkin tidak sebanyak kepala kelompok tentara bayaran Raja Wang Qi telah memahami. Pada saat ini, pria berpakaian hitam itu bergegas. Tang Zichen, bagus, kamu tidak mati. Sudah kubilang bahwa kamu sangat jenius. Bagaimana kamu bisa mati dengan mudah? Tang Zichen tahu siapa itu dari suara itu dan berkata, aku juga mengira kamu sudah mati, tapi aku tidak menyangka kamu juga tidak mati, Kaisar Yanlong. Aduh, jangan katakan itu, aku hampir mati, untungnya aku sudah menyiapkan double sebelumnya di masa lalu untuk berjaga-jaga, kalau tidak aku tidak akan pernah bisa lolos dari kematian orang yang mati. Kata Kaisar Yanlong, sekarang dia tidak bisa lagi disebut Kaisar, dia sudah seperti anjing yang hilang. Tang Zichen berkata, ayo pergi, tidak disarankan untuk tinggal lama di sini, jangan sampai kepala kelompok tentara bayaran Raja mengetahuinya. Aku belum ingin melawannya secara langsung, dan aku belum cukup percaya diri. Bagus, di mana kamu tinggal? Ini hari pertamaku kembali ke Lookout City dan tidak ada tempat. Kalau begitu pergi ke tempat aku tinggal, aku punya tempat yang sangat pribadi. Di mana? Hehe, ikut aku saja. Tang Zichen mengenakan topeng kulit manusia dan terbang bersama Yanlong, diam-diam, dan akhirnya tiba di sudut pemakaman kerajaan kota Wangjing. Yanlong memindahkan tablet batu dari salah satu makam, dan sebuah lorong bawah tanah muncul di depannya. Ini sebenarnya makam palsu. Haha, kamu tidak akan menyangka aku sudah menjadi kaisar di sini selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku tidak sedikit siap untuk ini, masuklah dengan cepat. Setelah memasuki makam palsu, sebuah mekanisme di dalamnya tiba-tiba menutup kembali batu nisan itu, dan Yanlong menyalakan lampu minyak di dalamnya. Di bawah makam ada 3 kamar, 2 kamar kecil. Ruang tamu yang juga dibangun cukup mewah ini memiliki batu transparan setinggi 2 meter dan lebar di atas langit-langit, sehingga Anda bisa melihat bintang-bintang di langit. Saudara Tang, tidak perlu sopan, silakan duduk, tempat ini aman, bahkan jika Wang Qi mengejar kita di sini, dia tidak akan dapat menemukan kita. Tang Zichen bertanya, batu transparan di atas langit-langit Anda, apakah Anda tidak takut orang akan melihat ke bawah dari atas? Haha, kamu tidak tahu tentang itu. Batu transparan ini, itu adalah meteorit luar angkasa. Kamu dapat melihatnya dari dalam keluar, tetapi kamu tidak dapat melihatnya dari luar. Itu hanya batu biasa dari luar. Oh, kamu bocah tua, kamu cukup pandai dalam hal itu. Saudara Tang, aku sangat senang kamu tidak mati. Jika aku tidak pergi untuk membunuh Takurei malam ini, aku khawatir aku tidak akan bisa bertemu denganmu, kata Yanlong. Tang Zichen bertanya, bagaimana kamu pergi untuk membunuh Takurei? Yanlong mendengus marah, bahwa Wang Qi mengambil tahtaku, tentu saja aku tidak akan senang, bahkan jika aku tidak bisa mengambilnya kembali, aku masih harus membunuh beberapa saudaranya. Bagaimana denganmu? Kenapa? Kamu begitu kuat sekarang? Tang Zichen berkata, beberapa saudara tentara bayaranku mati di tangan Wang Qi, jadi aku akan membunuh semua saudaranya, dan pada akhirnya aku akan membunuhnya. Ah, saudara Tang, kamu mengatakan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan Wang Qi. Kenapa tidak? Tapi aku tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup saat ini, wilayahnya lebih tinggi dari milikku, kemungkinan kegagalanku tinggi, jadi aku belum mau mengambil risiko. Yanlong menganggukkan kepalanya, memang, dia telah mengalahkan tuan tua dari villa pedang terkenal, tuan tua itu adalah salah satu dari 30 puncak di dunia, meskipun dia adalah puncak terlemah, dia sudah sangat kuat. Hanya pada tingkat pertama kesempurnaan besar alam persatuan, dan jika Anda terburu-buru pergi ke Wang Qi, jika Anda tidak berhasil Anda akan mati. Malam ini, misalnya, saya memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Tuo Lei, tapi saya sangat dekat untuk dibunuh olehnya hanya karena saya berpikir untuk mundur. Untungnya Anda muncul, terima kasih telah menyelamatkan saya. Tang Zichen berkata, kamu harus berterima kasih karena tidak mencekikku saat itu. Yanlong tampak malu, ini aku memang sangat tidak peka saat itu, jangan bicara tentang masa lalu, bukankah aku memilih untuk berdamai nanti? Baiklah, Tang Zichen masih sedikit mengomel tentang apa yang terjadi saat itu,
Jadi dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Yan Long, meskipun dia akhirnya memilih untuk berdamai dan berbicara, segera mundur dari tebing. Saudara Tang, Anda juga harus mengerti jika Anda adalah orang yang berambisi, maka Wang Qi hari ini adalah masa depan Anda. Jika saya tahu bahwa Wang Qi akan mengambil posisi saya hari ini, saya akan menghancurkannya pada awalnya maka saya tidak akan begitu sengsara hari ini. Keluarga kerajaan saya sekarat dan melarikan diri, hancur dalam sekejap. Jika Anda berada di posisi saya, Anda akan memenggal kepala Wang Qi juga. Aku bilang oke, berhenti mengatakan kata-kata tidak berarti ini. Jika aku benar-benar masih ingin merepotkanmu tentang apa yang terjadi saat itu, aku akan membantaimu dalam satu pukulan sekarang. Sekarang di antara kita memiliki musuh yang sama dan dianggap sekutu, baik. Ya, terima kasih atas kemurahan hati sepupumu. Jangan khawatir, jika kamu membunuh Wang Qi, aku akan menjadi orang pertama yang memelukmu sebagai raja. Tang Zichen tersenyum, kamu memelukku sebagai raja. Bagaimana denganmu? Aduh, waktuku telah berlalu, tidak bisakah kamu membiarkan aku menjadi raja? Aku tidak memiliki tuntutan lain, aku hanya ingin membalas dendam dan kemudian menikmati hari tuaku, atau selama aku di usia tua, saya akhirnya akan berlari sedikit untuk melihat apakah saya bisa membawanya ke tingkat berikutnya dan mencapai tingkat ketiga dari kesempurnaan besar alam persatuan, tapi saya yakin itu tidak mungkin. Baiklah, aku akan pergi berkultivasi. Tang Zichen berdiri, memasuki salah satu kamar, dan langsung menutup matanya dan berkultivasi. Yan Long menghela nafas dan berkata, kamu telah mencapai kesempurnaan besar alam persatuan, dan sulit untuk melangkah lebih jauh. Pada saat ini, di rumah Tuolei, Wang Qi melihat mayat yang terbelah dua di tanah, wajahnya sangat terdistorsi dan tidak sedap dipandang. Saudaraku, Tuolei terbelah dua oleh pisau dapur, mengapa rasanya seperti teknik yang sama dengan milikmu? Wajah Wang Qi gelap tetapi dia tidak berbicara, semakin diam dia, semakin banyak kemarahan yang dia rasakan di dalam. Saudaraku, mungkinkah Tang Zichen yang membunuh Tuolei? Tang Zichen kembali untuk membalas dendam dan karena itulah dia menggunakan pisau dapur untuk membelah Takure menjadi dua, sebagai demonstrasi menentangmu. Tapi, bukankah Tang Zichen sudah mati? Bahkan jika dia tidak mati, hanya dalam 2 tahun, dia tidak bisa begitu kuat dan pedang ini itu adalah Heaven Breaking Blade kakak laki-laki, bagaimana mungkin Tang Zichen? Saudara Tuolei, kamu mati dengan menyedihkan, jangan khawatir, kakak pasti akan membalas kematianmu. Pria lain berteriak dengan sedih. Pemimpin kelompok tentara bayaran raja juga sangat curiga bahwa Tang Zichen lah yang telah kembali untuk membalas dendam. Tang Zichen, kamu punya nyali untuk datang kepadaku di tempat terbuka, jangan bunuh saudaraku dalam gelap. Wang Qi mengepalkan tinjunya dan berkata dengan acuh tak acuh, matanya menatap helikopter di sana dengan sangat menakutkan. Ketika Wang Qi melihat helikopter samping itu, dia memiliki perasaan di dalam hatinya, yaitu apakah Tang Zichen juga memahami perasaan kematian itu. Meskipun Wang Qi tidak tahu ide kematian tertentu, dia bisa merasakannya, tapi mungkin Tang Zichen juga menyadari bahwa itu adalah demonstrasi kepadanya. Katakan pada mereka untuk pergi ke depan dan mencari di seluruh kota, dan pastikan untuk menemukan Tang Zichen. Ya, keesokan harinya, Tang Zichen membuka matanya dan berjalan keluar dari ruangan. Kamu sudah bangun? Yan Long bertanya. Ya. Kakak Tang, aku sudah menyiapkan sarapan, ayo makan. Tang Zichen melihat meja besar berisi roti kukus, roti, dan bubur, seolah-olah itu adalah hari yang baik, dan bertanya-tanya, mengapa kamu merasa bebas untuk hidup ketika kamu bersembunyi di kuburan? Dari mana kamu mendapatkan semua sarapan ini? Apakah ada dapur di sini? Tidak, bahkan jika ada dapur, tidak mungkin kamu bisa memasak, jangan bilang kamu keluar dan membelinya dari luar. Hahaha, saudara Tang, kamu tidak tahu itu, ruang bawah tanah milikku ini dapat mengarah langsung ke istana, atau ke restoran di luar istana. Semua sarapan ini diantarkan oleh orang-orang di restoran, mereka membawa makanan pada kali setiap hari, saya bisa makan apapun yang saya inginkan. Setelah Anda selesai makan, saya akan mengajak Anda jalan-jalan.
Setelah sarapan, Yanlong mendorong membuka pintu rahasia di dinding. Memang ada lorong tersembunyi. Di sepanjang lorong tersembunyi ini, setelah berjalan ribuan meter, dia datang ke sebuah sumur, dan dari sumur, dia terbang keluar, dan itu adalah halaman belakang sebuah restoran di kota Wangjing. Saudara Tang, ini adalah halaman belakang restoran ini. Saat itu, mereka semua adalah teman dekat saya. Jadi mereka semua adalah orang-orang saya. Kita dapat makan dengan bebas di sini, atau kita dapat mengirim mereka ke ruang rahasia di kuburan. Oh, kamu benar-benar hebat dalam hal itu. Yanlong berkata, saya adalah seorang kaisar saat itu. Ini hanya sebuah kata perintah untuk saya saat itu. Saya juga khawatir bahwa saya akan dibunuh suatu saat di masa depan. Saya pasti akan membuat beberapa persiapan, termasuk ganda itu. Sebagai diharapkan, persiapan awal saya tidak sia-sia, dan itu benar-benar berguna. Seorang bawahan Unity Realm awal muncul. Temui tuannya. Tan kecil, laporkan apa yang terjadi di luar. Oke, sekarang ada orang kuat yang mencari di mana-mana di luar karena Tuolei meninggal tadi malam dan Wang Qi memerintahkan seluruh kota untuk mencari di seluruh kota untuk menemukannya. Mereka curiga Tang Zichen telah kembali untuk membalas dendam. Hahaha, Yanlong tertawa terbahak-bahak. Tang Zichen berdiri di samping, tetapi Yanlong tidak mengungkapkan identitas Tang Zichen. Setelah tinggal sebentar, Yanlong menginstruksikan bawahannya, temukan dua wanita cantik ke ruang rahasia malam ini. Ingat, yang lebih cantik. Oke, tolong jangan khawatir tuan. Tang Zichen dan Yanlong kembali ke sumur dan mengikuti jalan kembali ke ruang rahasia di kuburan. Yanlong berkata kepada Tang Zichen, Saudara Tang, saya telah meminta mereka untuk menyiapkan dua wanita cantik untuk malam ini. Anda dapat menikmatinya. Apa? Anda sedang mempersiapkannya untuk saya? Don Zichen membeku. Ya, apakah kamu tidak menyiapkannya untuk dirimu sendiri? Saya tua tidak lebih dari Anda muda, saya melihat 3 atau 4 kali sebulan Anda muda dan berbeda. Dua yang saya panggil malam ini dianggap penjemputan saya untuk Anda. Membosankan untuk bersembunyi di ruang rahasia untuk waktu yang lama, jadi tidak buruk memiliki seorang wanita untuk menghilangkan kebosanan. Tang Zichen berkata, tidak perlu tapi terima kasih. Sama-sama untuk apa? Alis Tang Zichen berkerut. Apakah Tang Zichen orang seperti ini? Selain itu, wanita yang menemukannya adalah seorang pelacur 9 dari 10. Yanlong mendengus, kamu pasti berpikir bahwa wanita yang kamu temukan adalah pelacur. Bukankah? Kamu salah, sama sekali tidak. Bagaimana seorang pelacur bisa menandingi identitasku? Meskipun aku sekarang seolah-olah aku anjing yang hilang, tetapi aku pernah setidaknya 95. Lagi pula pelacur tidak dapat diandalkan. Jika aku mengkhianati informasinya, bukankah aku akan ketahuan? Lalu siapa yang kau cari? Yanlong berkata, saya memiliki rumah hiburan rahasia. Rumah hiburan ini semua wanita, terdiri dari sekitar 100 wanita. Wanita-wanita ini semua dilatih sejak kecil. Semuanya benar-benar setia kepada saya. Rumah hiburan rahasia ini, tidak ada seorang pun orang lain tahu tentang itu kecuali saya, sambil membantu saya mengumpulkan informasi, dan jika ada kebutuhan, mereka juga sangat patuh kepada saya. Pelacur. Semua wanita di bengkel musik ini sangat cantik, kecuali kenyataan bahwa mereka sedikit lebih rendah dalam hal seni bela diri, jadi sama-sama. Kamu adalah pria yang jelas-jelas anjing dari keluarga yang hilang, tetapi kamu masih bisa hidup dengan bebas di kota Wangjing. Tang Zichen tidak bisa tidak senang. Tuhan tahu hal lain apa yang tidak diketahui Yanlong tentang Tang ini. Zichen. Hahaha, Saudara Tang, jangan lupa, saya dulu adalah tuan di sini, bahkan jika saya tidak sekarang, saya masih memiliki banyak bawahan yang setia, seluruh kota Wangjing. Jika saya menginginkan sesuatu, saya masih bisa melakukannya, hanya saja tidak senyaman sebelumnya. Baiklah, mari kita kembali ke ruang rahasia. Angin di luar sangat kencang sekarang, lebih baik tidak keluar selama beberapa hari ke depan. Tang Zichen bertanya, kamu bilang masih ada lorong di ruang rahasia yang mengarah langsung ke istana?
Ya, tapi saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke sana. Saya sendiri belum pernah ke sana. Saya masih bisa keluar sedikit di luar istana. Jangan pergi ke istana untuk terbunuh. Itu adalah tempat di mana Wang Qi dan saudara-saudaranya telah ditempatkan untuk waktu yang lama. Pergi ke sana murni untuk dibunuh. Tang Zichen tersenyum, saudara-saudara Wang Qi bersembunyi di istana, saya masih khawatir tentang bagaimana membunuh beberapa lagi, sekarang kita memiliki jalan rahasia ini, kita kadang-kadang dapat memasuki istana dan membunuh beberapa saudara Wang Qi. Petik 2. Tidak mungkin, kamu benar-benar ingin memasuki istana. Bagaimana jika tidak, saya kembali ke kota Wangjing hanya untuk membunuh saudara-saudara Wang Qi. Tapi Anda tidak perlu terburu-buru, Anda tidak cukup percaya diri untuk menghadapi Wang Qi dalam seni bela diri Anda, jadi mengapa terburu-buru? Jika Anda memasuki istana dan membiarkan Wang Qi menemukan rahasianya, melewati dan melacakmu di sini, bukankah itu akan menjadi akhir dari permainan? Jangan khawatir, saya belum seburuk itu, dan saya tidak berpikir Wang Qi akan dapat menemukan saya. Baiklah, saya akan memasuki istana malam ini dan membunuh salah satu saudara Wang Qi. Setelah itu, setiap malam. Yan Long tidak berdaya. Malam itu Tang Zichen melewati jalan rahasia menuju istana. Beberapa ribu meter kemudian, Tang Zichen merangkak keluar di salah satu reruntuhan istana-istana kekaisaran. Yan Long mengikuti Tang Zichen, atau Tang Zichen tidak akan tahu bagaimana keluar dari mekanisme di ujung jalan rahasia. Ini adalah salah satu aula utama istana, dulunya adalah istana yang dingin, kata Yan Long. Tang Zichen bertanya, seberapa jauh tempat ini dari kamar tidur Wang Qi? Kamar tidur tempat tinggal Wang Qi ada di depan. Sial, sangat dekat. Ya, itu sebabnya aku berkata itu berbahaya, mungkin Wang Qi sudah mengawasi kita dalam kegelapan sekarang. Tang Zichen berkata, Yan Long, kembali dulu, kamu akan mempengaruhiku di sini. Ranahku tidak lebih rendah dari milikmu, apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan mempengaruhimu? Jika kamu tidak ingin mati, kembalilah, aku tahu teknik napas penyu, kamu bisa melakukannya tanpa bernafas sama sekali, bukan? Baiklah, Yan Long kembali ke jalan rahasia tanpa minat. Tang Zichen segera menerapkan teknik napas penyu, membuat dirinya benar-benar terengah-engah, bahkan tidak ada detak jantung atau kehadiran yang sangat samar. Jika ada, Wang Qi hanya bisa menemukan Tang Zichen melalui matanya. Ketika Tang Zichen berjalan keluar dari aula utama, ada beberapa pelayan yang berpatroli malam di depannya, duduk di paviliun dan tertidur. Tang Zichen berjalan dan segera melihat salah satu dari mereka, lalu menyeret mereka ke samping untuk melakukan teknik memukau. Katakan, di mana saudara laki-laki Wang Qi tinggal? Roh Kudus memiliki banyak saudara, yang mana yang kamu tanyakan? Yang paling dekat denganku. Ada taman evergreen di sebelah kiri, tempat tinggal 3 pangeran, ketiganya adalah saudara dari Yang Mulia. Mereka bernama Lian Meng, Gao Qin, dan Jedaf. Baiklah, Tang Zichen mengakhiri pesonanya dan pelayan itu mulai tertidur. Tang Zichen tiba di Taman Evergreen. Sekarang sudah larut malam, dan selain patroli malam, hanya ada dengkuran. Tang Zichen memasuki Taman Evergreen dengan tenang. Memang ada 3 orang kuat yang tinggal di arah belakang kiri dan kanan Taman Evergreen, tetapi ketiganya berada di tingkat kesempurnaan alam persatuan. Ini yang terbaik, yang berada di tingkat kesempurnaan alam persatuan. Tang Zichen bisa membunuh mereka dalam sekejap mata, sementara jika mereka berada di tingkat kesempurnaan alam persatuan, Tang Zichen harus membuang sedikit usaha, mungkin memperingatkan Wang Qi. Tang Zichen tiba di pintu salah satu dari mereka dan berjalan masuk. Siapa kamu? Pria itu terbangun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pisau dapur terbang keluar, dan tiba-tiba orang itu dipotong menjadi 2 oleh Tang Zichen, seolah-olah menyembelih babi, dan akhirnya pecah menjadi 2 bagian. Kemudian, Tang Zichen pergi ke 2 lainnya secara terpisah dan membunuh keduanya dengan mudah. Mundur. Tang Zichen tidak serakah, membunuh saudara laki-laki Wang Qi, satu persatu tidak sekaligus. Wang Qi harus diberi cukup waktu untuk menyiksa dirinya sendiri, dan akhirnya membunuhnya untuk membalas dendam ketika Tang Zichen memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk berhadapan langsung dengannya.
Tang Zichen kembali ke ruang rahasia. Tang Zichen memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Jika tidak, maka permainan akan berakhir jika dia melacak ruang rahasia di bawah makam. Keesokan harinya, Wang Qi berdiri di pintu masuk aula utama di pagi hari, dan seorang saudara datang untuk melapor. Wang Qi bertanya, apakah kamu sudah mencari tempat pemakaman Tang Zichen? Saudaraku, belum. Orang yang membunuh Tu Olei tidak memiliki jejak sama sekali, seolah-olah dia tidak muncul sama sekali. Aku bahkan tidak tahu apakah Tang Zichen yang telah kembali untuk membalas dendam atau tidak. Petik 2. Wang Qi mendengus, itu pasti dia. Semakin kamu tidak dapat menemukan jejak, semakin berarti itu dia, seseorang yang bahkan aku tidak dapat menemukan jejak. Selain Tang Zichen, aku tidak dapat memikirkannya. Orang kedua. Pada saat itu, seorang pria datang berlari di kejauhan sambil menangis. Lada hitam, mengapa kamu menangis? Kapten, kakak laki-laki, rengekan. Apa yang kamu tangisi? Saudaraku, kalian harus pergi ke Taman Evergreen. Sosok Wang Qi melintas dan bergegas menuju Taman Evergreen. Di Taman Evergreen, banyak pelayan berlutut di tanah dan menangis. Tentu saja mereka tidak benar-benar ingin menangis. Lagi pula, ketiga pangeran yang mati itu bukan urusan mereka, tetapi ketiga pangeran itu adalah saudara kaisar. Jadi mereka berpura-pura menangis sedih. Wang Qi memasuki masing-masing kamar ketiga bersaudara itu dan mengangkat kain putih itu. Wang Qi merasa kedinginan, hanya untuk melihat saudara-saudaranya terbelah dua, dan pisau dapur mengkilap di ujung tempat tidur, yang sepertinya menunjukkan kepadanya. Jedaf, wah! Pria lain yang bergegas masuk pada saat yang sama berteriak. Wang Qi pergi ke dua kamar lainnya, dan tempat tidur di dua kamar lainnya, dengan cara yang sama. Dua bersaudara yang masing-masing bernama Lian Meng dan Gao Qin, juga mati dengan menyedihkan, termasuk Gao Qin yang masih telanjang, membuatnya lebih seperti menyembelih babi. Wang Qi memekik tak terkendali. Tang Zichen, aku tahu itu kamu, keluar, punya nyali untuk menyelesaikannya. Dengan ku tatap muka, jangan jadi saudaraku dalam kegelapan. Wang Qi berteriak ke langit, seluruh istana mendengar suaranya. Bukan hanya itu, setidaknya setengah dari kota Wangjing samar-samar bisa mendengar aumannya yang menghabiskan setidaknya setengah dari kekuatan internalnya, berniat untuk didengar oleh Tang Zichen. Tang Zichen berada di ruang rahasia mausolem dan baru saja bangun. Yan Long tertawa, saudara Tang, apakah Anda mendengar itu? Wang Qi mengetahuinya. Ini tidak seperti aku tuli. Saudara Tang, Wang Qi menyuruhmu untuk menyelesaikannya dengan dia secara langsung, bagaimana menurutmu? Ini belum waktunya, cepat atau lambat, ketika saya menyelesaikan ini dengan dia secara langsung, itu akan menjadi hari kematiannya. Tatapan Tang Zichen dingin. Tang Zichen telah membunuh saudaranya terlebih dahulu, dan itulah tujuannya, untuk membuat Wang Qi hidup dalam kesakitan setiap hari sebelum dia meninggal. Yan Long berkata, saudara Tang, sekarang setelah Anda membunuh 4 saudara laki-lakinya berturut-turut, saya khawatir agak sulit untuk keluar dan membunuh lagi. Dia pasti akan menjaganya sepanjang malam. Tang Zichen mendengus, sayangnya, saya akan berhenti sebentar, tunggu beberapa bulan sampai dia mengendur, saya akan mengambil suntikan lagi, saya ingin dia kelelahan selamanya. Kamu siap untuk berhenti sekarang? Ya, aku akan mencari saudara-saudariku sekarang. Aku tidak punya waktu untuk tinggal di sini sepanjang waktu, tidak menyenangkan untuk membunuh mereka sekaligus, jadi luangkan waktumu. Jadi, kamu akan meninggalkan kota Wangjing? Ya. Atau aku ikut denganmu? Sesuaikan dirimu. Tang Zichen menyamar dan kemudian meninggalkan kota Wangjing. Yan Long awalnya ingin pergi dengan Tang Zichen, tetapi sebagai hasilnya, ada pengejar di mana-mana di luar, dan Yan Long tidak yakin bahwa dia tidak akan menarik perhatian 100%, jadi dia harus menyerah pada gagasan untuk pergi bersama Tang Zichen. Tang Zichen mengendarai mobil sport sendirian dan meninggalkan kota Wangjing. Tang Zichen sekarang harus terlebih dahulu mencari saudara-saudaranya dan memberitahu mereka bahwa dia belum mati. Namun, Tang Zichen tidak tahu kemana harus mencari mereka saat ini.
Saya tidak tahu apakah Meng kecil telah melarikan diri dari hutan 10.000 binatang, tetapi katakan saja saya akan pergi ke keluarga Meng kecil terlebih dahulu. Jika Meng kecil telah melarikan diri kembali, saya harus dapat mengetahui sedikit tentang berita, dan tempat ini adalah yang paling dekat dengan keluarga Little Meng. Tang Zichen naik pesawat dan menuju ke tempat keluarga Little Meng berada. Mencari siapa? Setelah tiba di keluarga Xiao Meng, penjaga pintu menghentikan Tang Zichen. Permisi, apakah Han Xiao Meng ada dalam keluarga? Apa yang kamu inginkan dengan keluarga kami, leluhur Little Meng? Penjaga pintu mengerutkan kening, karena penjaga pintu terlalu rendah, jadi dia tidak bisa merasakan kekuatan Tang Zichen, dan karena Tang Zichen menyembunyikan momentumnya, itu tidak mudah untuk dirasakan. Ketika Tang Zichen mendengar penjaga gerbang mengatakan leluhur tua Meng kecil, dia senang di dalam. Jadi, Meng kecil masih hidup. Omong kosong, bagaimana nenek moyang Meng kecil kita bisa mati dengan mudah? Tang Zichen tidak marah sama sekali ketika melihat sikap arogan penjaga gerbang terhadapnya, dia hanya tertawa, yang membiarkan Tang Zichen dalam suasana hati yang baik. Pada saat berikutnya, Tang Zichen menghilang, dan penjaga gerbang menyentuh kepalanya, merasa seolah-olah dia baru saja kehilangan akal untuk sesaat, dan merasa seolah-olah tidak ada yang baru saja berbicara dengannya sama sekali. Faktanya, Tang Zichen baru saja menggunakan ekstasi padanya, dan Tang Zichen bertanya di mana Xiao Meng tinggal. Di keluarga Han Wang, di luar villa puncak bukit tertentu, Xiao Meng datang jauh-jauh dari rumah yang dia tinggali. Hari ini, Xiao Meng, bersama dengan beberapa lelaki tua dari keluarga, baru saja kembali dari kunjungan ke keluarga raja lainnya. Itu karena leluhur keluarga lain yang berusia 100 tahun benar-benar mengatakan bahwa dia ingin menikahi Xiao Meng, dan Xiao Meng membalik. 2 tahun ini, Xiao Meng bahkan tidak tahu bagaimana hidup, rasanya setiap hari tidak bahagia dan kacau, keterampilan seni bela dirinya tidak banyak berubah, hanya 2 tahun sejak dia meningkat ke tahap akhir dari alam persatuan, meskipun bagi keluarga, dia sudah sangat fasik, bahkan ke kekaisaran Yan Huang. Saya mendengar bahwa reputasinya telah mencapai telinga kaisar, yang adalah Wang Qi, kepala kelompok tentara bayaran raja, dan Xiao Meng selalu mengingat balas dendam itu. Namun, jika kaisar benar-benar ingin melihatnya, Xiao Meng tidak melakukannya. Tahu apa yang harus dilakukan? Sebelum dia dan kaisar ada perbedaan kekuatan yang sangat-sangat besar. Jika dia tidak pergi menemuinya, dia takut keluarganya akan menimbulkan masalah. Hari ini, ketika dia pergi mengunjungi yang lain keluarga kerajaan, dia punya rencana untuk merencanakan ke depan. Langkah kaki Xiao Meng agak berat saat dia mendekati rumahnya, villa puncak gunung yang besar ini, dia adalah satu-satunya yang tinggal di sana. Pada saat ini, di ruang tamu villa ini, Tang Zichen sedang duduk di sana. Xiao Meng tidak merasakannya sedikit pun, melangkah ke ruang tamu, hanya untuk melihat seorang pria aneh duduk di sana. Apa kamu? Alis Xiao Meng berkerut. Tang Zichen menatap Xiao Meng dan tersenyum sedikit. Lebih dari 2 tahun yang lalu, Xiao Meng telah banyak berubah. 2 tahun yang lalu, Xiao Meng masih lebih dari seorang gadis kecil, tapi sekarang, lebih dewasa, sosoknya juga lebih feminin, lebih seksi, tidak lagi merasa seperti gadis kecil, kecuali wajahnya yang agak baby face. Kata-kata kemarahan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk melihat siapa itu. Don Zimmer melepas topeng dari wajahnya dan berkata, ini aku. Ah! Xiao Meng tercengang, menatap Tang Zichen dengan tidak percaya, dan tiba-tiba air mata keluar dari matanya. Kakak Zichen, kamu, apakah itu benar-benar kamu? Tang Zichen mengulurkan tangannya untuk menyentuh air mata Xiao Meng dan tersenyum, tentu saja ini aku. Saudara Zichen, itu hebat, oh! Xiao Meng menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Tang Zichen. Momen ini terasa seperti momen paling bahagia yang dia alami dalam 2 tahun terakhir. Tang Zichen telah memeluk Xiao Meng begitu lama, dan sangat merindukannya. Tubuh Xiao Meng telah sangat matang, Tang Zichen langsung merasakannya ketika dia memeluknya, tetapi Tang Zichen bukan orang seperti itu, dan tidak akan berpikir begitu tanpa malu. Xiao Meng menangis lama sebelum melepaskan Tang Zichen. Baiklah, Xiao Meng, jangan menangis lagi.
Saudara Zichen, kamu, oh. Kata-kata yang menggelisahkan, tetapi, 1000 kata pada akhirnya, mereka berubah menjadi tangisan. Tang Zichen menepuk bahu Xiao Meng, dan sudut matanya juga sedikit basah karena kegembiraan. Hanya setelah waktu yang lama agitasi Xiao Meng stabil. Saudara Zichen, katakan padaku apa yang terjadi padamu setelah itu, karena kamu masih hidup, mengapa kamu baru kembali sekarang, kemana saja kamu selama 2 tahun terakhir? Tang Zichen berkata, waktu itu di hutan 10.000 binatang, saya menggunakan hukum agung menghisap dewa untuk membunuh binatang itu. Sayangnya, yang lain datang setelahnya. Lalu saya menggunakannya lagi, 2 kali berturut-turut, saya langsung menderita serangan yang kuat. Kejijian spiritual, saya pikir saya pasti akan mati. Tetapi ketika saya terbangun di sini, saya menemukan diri saya di sebuah pulau, dan orang yang menyelamatkan saya mengatakan bahwa saya telah tertidur selama 6 bulan. Tetapi kemudian, saya menemukan bahwa 2 tahun telah berlalu. Apa yang saya alami dalam 2 tahun itu, saya sendiri tidak tahu, dan mengapa saya berada di pulau yang jauh, saya tidak tahu. Kenapa? Entahlah, aku selalu merasa seperti mengalami sesuatu yang sangat tak terlupakan dalam 2 tahun itu, dan aku selalu merasa seperti ada seseorang atau sesuatu yang tidak bisa aku lepaskan. Saudara Zichen, tidak peduli apa, sangat bagus bahwa Anda masih hidup. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa di kota Wangjing, Wang Qi telah kehilangan beberapa saudara. Mungkinkah itu benar-benar ada hubungannya dengan Anda? Tang Zichen tersenyum, bukankah ini omong kosong, aku kembali untuk membalas dendam, aku ingin membunuh saudara laki-laki Wang Qi satu persatu, dan pada akhirnya aku akan membunuhnya lagi. Saudara Zichen, kekuatanmu tampaknya semakin kuat. Ya, saya sekarang berada di tingkat pertama kesempurnaan besar alam persatuan, dan saya sudah memiliki kekuatan untuk menantang Wang Qi, tetapi sayangnya, saya masih lebih lemah darinya dan tidak memiliki kepercayaan penuh, tetapi sebaliknya, aku lebih berbahaya, itulah sebabnya aku tidak berencana untuk menghadapinya sekarang. Sebelum aku berhadapan dengannya, aku akan membunuh saudara-saudaranya satu persatu dan membuatnya juga merasakan kehilangan seorang saudara, yang dia pilih, kata Tang Zichen dengan gigi terkatuk. Kakak Zichen, aku juga akan membalas dendam bersama. Tang Zichen menatap matanya, Xiao Meng, kamu belum meningkatkan kekuatanmu dengan sangat cepat selama 2 tahun terakhir ini. Saudara Zichen, 2 tahun ini telah kacau, saya tidak tahu bagaimana menghabiskannya, bagaimana saya bisa berminat untuk berlatih seni bela diri. Namun, dengan usiamu, mencapai tahap tengah alam persatuan pada usia 19 tahun sudah melawan dunia. Saudara Zichen, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda sekarang. Apa itu? Saya sekarang berusia 19 tahun dan telah mencapai tahap tengah dari alam persatuan ini dianggap sangat terkenal di Kekaisaran Yan Huang, entah bagaimana itu menyebar ke seluruh Kekaisaran Yan Huang. Saya mendengar bahwa Wang Qi ingin memanggil saya. Jika Wang Qi benar-benar memanggil saya, maka dia akan mengenali saya sebagai orang dari hutan 10.000 binatang secara sekilas dan akan tahu bahwa saya adalah anggota kelompok tentara bayaran Anda. Jika saya mengabaikannya dan tidak pergi menemuinya, dan saya khawatir dia tidak akan menguntungkan keluarga saya, apa yang harus saya lakukan? Tang Zichen mendengus, untuk apa bajingan ini memanggilmu? Saya tidak tahu, mungkin dia mendengar tentang bakat saya dan ingin menahan saya. Jika dia ingin memegang tahta, melihat bahwa saya mencapai tahap tengah alam persatuan pada usia 19, dia pasti akan gugup dan bukan tidak mungkin dia mencekikku. Xiao Meng Dao. Tang Zichen menganggukkan kepalanya, kemungkinan ingin mencekik Xiao Meng masih sangat tinggi, itu hanya kasus belum mengenali Xiao Meng, jika dia mengenalinya, maka itu bukan pikiran, itu 100% untuk membunuh dia. Saudara Zichen, apa yang harus saya lakukan? Omong kosong, tentu saja kamu tidak perlu repot dengannya, kamu akan mati saja jika pergi. Tapi aku takut dia akan menyerang keluargaku, dan aku tidak ingin menyakiti keluargaku. Meski begitu, kamu tidak bisa pergi.
Tapi kamu tidak perlu khawatir untuk saat ini, aku membunuh beberapa saudara laki-lakinya, dan sekarang Wang Qi sangat ingin menemukanku, dia mungkin sudah melupakanmu. Yah, aku harap begitu. Benar, Xiao Meng, di mana yang lain? Di mana Lang Tianya, Yan Yu, Xiang Yun, Xuan Er, Yang Yijian, Liu Yue, Wang Xing, Su Meiqian, dan lainnya? Xiao Meng menghela nafas, Saudara Zichen, karena saya pikir Anda sudah mati, kelompok tentara bayaran yang ditakdirkan telah dibubarkan. Dibubarkan? Siapa yang membubarkannya? Kamu pergi, apa gunanya semua orang berpegangan pada tentara bayaran? Itu adalah kesedihan yang sia-sia, tetapi kita semua bersumpah bahwa siapapun yang mampu membalas dendam di masa depan harus melakukan apapun untuk mendapatkannya. Aduh, juga. Tang Zichen tidak menyalahkan apapun. Bagaimana dengan orang lain sekarang? Xiao Meng berkata, Long Tianya membawa saudara perempuannya, Long Tianqin, dan pergi ke negara lain. Su Meiqian, Yang Yijian, Wang Xing, Qi Suiyun, Sangguan Rou, semuanya telah kembali ke keluarga mereka sendiri. Liu Yue kehilangan dia pesan, Liu Xiangyun, Li Xuaner kembali ke Linjiang, dan sekarang Liu Xiangyun mengajar di sekolah menengah Baiyun. Li Xuaner membuka barnya sendiri dan menjadi penyanyi sendiri, mereka semua berhenti berlatih seni bela diri. Mengapa mereka tidak berlatih seni bela diri lagi? Karena kamu semua mengira kamu sudah mati, mengapa berlatih seni bela diri? Berlatih seni bela diri juga akan lebih menyedihkan, lebih baik menjalani hidupmu dengan tenang. Sepertinya aku harus kembali ke mereka lebih awal. Yah, aku akan pergi denganmu. Bagus, kalau begitu belum terlambat, ayo pergi sekarang. Tang Zichen dan Xiao Meng segera berangkat dan terbang ke Tiannanfu. Namun, Tang Zichen bergerak maju dengan sikap rendah hati, masih mengenakan topengnya, tidak ingin memperingatkan siapapun. Saudara Zichen, apakah yang lain perlu diberitahu? Suruh semua orang berkumpul di kota Linjiang. Tidak perlu, saat ini Wang Qi masih mencari saya, ini bukan waktu yang tepat bagi saya untuk muncul di profil tinggi, tunggu sampai saya percaya diri untuk menghadapinya, lalu beritahu yang lain. Ini belum terlambat. Jika tidak memberitahu Wang Qi mungkin malah membahayakan mereka. Bagus. Tang Zichen tidak membiarkan Wang Xing, Yang Yijian dan yang lainnya tahu bahwa dia masih hidup untuk saat ini. Adapun Su Meiqian, Tang Zichen akan merekam video dengannya dan tidak membiarkannya tetap dalam kesedihan. Di pesawat, Xiao Meng mengambil laptopnya dan berkata, Saudara Zichen, tunggu saya beberapa menit lagi, saya akan segera dapat menghubungi Sister Su karena saya sudah lama tidak menjadi peretas dan aku agak berkarat. Haha, tidak apa-apa, menuju ke kota Linjiang masih lama, ada banyak waktu. Setelah beberapa menit, Xiao Meng berhasil meretas jaringan keluarga Su Meiqian dan menemukan Su Meiqian, yang terlihat di kamera pengintai memasuki kamar mandi 10 menit yang lalu. Saat ini, di rumah Su Meiqian, dia sedang mandi di kamar mandi dan berbaring di bak mandi, tetapi mata Su Meiqian tidak bernyawa dan dia tidak tahu apa yang dia lihat dengan bingung. Kakak Zichen, kakak Seo sedang mandi. Apakah dia punya telepon? Di sana, aku sudah memutar nomornya. Di kamar mandi Su Meiqian, telepon yang diletakkan di sebelahnya tiba-tiba berdering. Butuh beberapa detik bagi Su Meiqian untuk kembali sadar dan meraih telepon. Itu adalah panggilan yang tidak dikenal karena tidak ada nomor yang ditampilkan. Su Meiqian langsung menutup telepon, itu pasti panggilan yang melecehkan. Suster Su tidak menjawab. Kemudian mengirim pesan teks, dia mungkin berpikir itu adalah panggilan pelecehan. Ding ding ding. Pesan teks dikirim. Su Meiqian membuka pesan teks untuk membaca, Saudari Su, ini aku, Xiao Meng, angkat telepon. Dalam beberapa detik telepon Su Meiqian berdering lagi, dan dia segera menjawabnya. Saudari Su, ini aku, Xiao Meng. Xiao Meng, ini kamu, maaf, kupikir itu semacam panggilan yang melecehkan. Xiao Meng, bagaimana kabarmu sekarang? Su Meiqian bertanya dengan suara lemah. Saudari Su, apakah kamu sedang mandi? Ya, bagaimana kamu tahu?
Aku baru saja meretas jaringan keluargamu. Aku melihatmu masuk ke kamar mandi di monitor. Sudah sekitar 10 menit. Sudah sangat lama dan kamu belum selesai mencuci. Oh. Su Meiqian tertawa getir. Saudari Su, apakah Anda ingin saya memperkenalkan seorang pria kepada Anda sekarang? Wajah Su Meiqian tenggelam agak tidak senang. Xiao Meng, jangan seperti ini, atau aku akan mengabaikanmu. Perkenalkan aku pada pria. Apakah kamu melakukan ini pada Tang Zichen? Saudari Su, apakah Anda yakin tidak menginginkannya? Xiao Meng, jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon. Su Meiqian tidak ingin berbicara lagi karena kata-kata Xiao Meng. Tunggu, Sister Su, pria yang saya perkenalkan kepada Anda adalah Brother Zichen dan sekarang Brother Zichen ada di sisi saya. Apa? Kamu mengatakan itu lagi? Pada saat itu, suara Tang Zichen terdengar, Meiqian, ini aku. Su Meiqian menjadi konyol, itu benar-benar Tang Zichen. Tang Zichen, ini benar-benar kamu. Ini aku, Meiqian, tenang saja, tetap tenang, jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku masih hidup untuk sementara waktu. Besok kamu menemukan alasan untuk naik pesawat dan datang ke kota Linjiang untuk menemukanku. Zichen, ini benar-benar kamu. Su Meiqian berteriak dengan teleponnya. Ini aku bilang jangan bersemangat, ya. Tang Zichen tersenyum sedih. 2 tahun yang dia lewatkan benar-benar membawa banyak kesedihan bagi beberapa dari mereka. Tang Zichen kembali ke kota Linjiang dan bertemu Li Xuaner di bar tertentu di kota Linjiang. Hanya saja, yang tidak diharapkan Tang Zichen adalah melihat seseorang melecehkan Li Xuaner ketika dia pertama kali tiba di bar. Orang itu mengendarai mobil sport, kursi belakang mobil sport itu dipenuhi bunga, dan juga banyak lilin berbentuk hati diletakkan di depan bar. Kebetulan sudah malam, dan banyak orang menonton di depan bar batang. Pria itu juga seorang praktisi seni bela diri, dan sudah memiliki alam hautian. Li Xuaner, berjanjilah padaku bahwa kamu akan menjadi pacarku. Li Xuaner, aku tahu kamu tidak bisa melupakan Tang Zichen itu, tapi dia sudah mati. Apakah kamu benar-benar berencana untuk menghabiskan sisa hidupmu menjaga buku-buku jari untuk orang mati? Li Xuaner keluar dan berkata, Kai Hyuk, tolong jangan ganggu aku tidak akan pernah jatuh cinta lagi dalam hidupku. Xuaner Li, kamu harus tahu bahwa kita memiliki kesamaan, kamu suka bernyanyi dan aku juga. Keluar. Aku tidak akan pergi, aku akan memikirkan kebahagiaanmu selama sisa hidupmu. Xuaner Li, jadilah pacarku, aku akan membiarkanmu mendapatkan lebih banyak kebahagiaan dari Tang Zichen. Kai Hyuk, jangan membuatku. Di kerumunan, Xiao Meng berkata, Kakak Zichen, aku keluar untuk melawannya. Beraninya dia menggertak Sister Xuaner. Tang Zichen berkata, tidak perlu cemas, biarkan dia mengaku. Kakak Zichen, aku bahkan tidak bisa mendengarkan ini lagi. Di sana, pria bernama Kai He tertawa. Xuaner Li, kamu tidak dapat melarikan diri dariku selama sisa hidupmu, aku sudah akan memperbaikimu. Hahaha. Kai Hyuk, jangan terlalu tak tahu malu. Tidak tahu malu. Tidak ada rasa tidak tahu malu dalam cinta. Selain itu, Tang Zichen sudah mati, dan bunga yang terkenal itu tidak memiliki pemilik. Tentu saja aku bisa mengambilnya sendiri. Kai Hyuk, apakah kamu benar-benar ingin memaksaku? Li Xuaner, kamu harus tahu bahwa aku hanya mengejarmu karena aku sangat memikirkanmu, dan dengan keluargaku, kamu mungkin belum layak untukku. Baiklah, aku nyatakan bahwa kamu adalah wanitaku sekarang. Bang! Pada saat itu, sebuah pemindah batu bata tiba-tiba terbang ke kepala Kai Hyuk dan menghancurkan kepalanya. Siapa? Siapa yang memukulku? Kai Hyuk sangat marah. Kota Linjiang adalah tempat yang sangat kecil, tetapi masih ada orang yang berani menghancurkannya. Kesempurnaan hebat Hautian cukup kuat untuk menjadi raja di kota Linjiang, jadi dia dengan arogan mendominasi Li Xuaner. Faktanya, dia tidak benar-benar ingin bersama Li Xuaner, tetapi itu hanya masalah menemukan tempat tidur yang lebih hangat selama ini di kota Linjiang. Kerumunan penonton juga pusing karena batu bata yang tiba-tiba terbang ke arah mereka. Aku akan menghancurkanmu. Tang Zichen berjalan keluar dari kerumunan. Siapa kau? Kai Hyuk sangat marah.
Ketika Li Xuaner melihat Tang Zichen muncul, seluruh tubuhnya bergetar, dipenuhi rasa tidak percaya. Kai He yang marah juga tidak melihat tatapan Li Xuaner, dan bergegas menuju Tang Zichen, tampaknya berniat mengalahkan Tang Zichen. Kai He meraih lengan baju Tang Zichen dengan satu tangan dan berteriak, beraninya kau menghancurkanku. Tang Zichen, bagaimanapun, memandang Li Xuaner. Katakan, kenapa kamu menghancurkanku? Apa-apaan aku ini bagimu? Don bertanya, kalau begitu tolong beritahu saya, siapa Anda? Saya seorang pria dari keluarga Kai dari prefektur Tianan. Alis Tang Zichen berkerut, Kaisar Bumi dari prefektur Tenan, anggota keluarga Kai. Saya tidak menyangka bahwa orang yang melecehkan Li Xuaner ini sebenarnya adalah anggota keluarga Kai. Liu Chenming masih menikah kepada anggota keluarga Kai. Saya tidak menyangka bahwa begitu Tang Zichen meninggal, keturunan keluarga Kai akan berani menyentuhnya. Wanita Don Zichen sekarang. Ya. Bagaimana dengan keluarga Kai? Apa yang kamu tahu tentang siapa kakekku? Aku tidak tahu. Patriark klan Kai dari prefektur Tianan, Kai Lingpeng, adalah kakekku. Oh, jadi kamu adalah cucu anjing dari kepala klan Kai. Aku sangat kecewa dengan kakekmu. Persetan denganmu. Kai Hyuk meninju Tang Zichen di kuil. Bang! Detik berikutnya, kepala Kai Hyuk tiba-tiba meledak. Ah! Kerumunan berteriak. Tang Zichen bahkan tidak melihat darah otak di seluruh lantai dan berjalan menuju Li Xuaner, yang melemparkan dirinya ke pelukan Tang Zichen dan mengeluarkan air matanya saat kerumunan berteriak. Segera setelah itu, polisi tiba, dan kapten polisi segera mengenali Tang Zichen, dan segera pergi untuk menyambut Tang Zichen, dengan mengatakan, selamat datang di rumah untuk memandu pekerjaan Anda. Dan kemudian tidak ada yang terjadi. Tang Zichen membawa Li Xuaner dan Xiao Meng dan langsung pergi ke rumah Liu Xiangyun. Pertemuan dengan Liu Xiangyun serupa, dan saya tidak akan mengulangi bertele-tele di sini. Polisi menyelidiki identitas Kai He dan menemukan bahwa dia adalah anggota keluarga Kai dari Provinsi Tenan, dan tidak berani menyembunyikannya, jadi mereka segera melaporkannya ke atas. Segera keluarga Kai mengetahui berita itu. Ketika keluarga Kai mengetahui bahwa Kai Hyuk meninggal di kota Linjiang, reaksi pertama mereka adalah kemarahan. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa orang yang membunuh Kai Hyuk adalah Tang Zichen, itu berubah menjadi ketakutan. Jadi Kai Lingpeng, patriark keluarga Kai, datang ke kota Linjiang dengan pesawat khusus semalaman untuk meminta maaf kepada Tang Zichen, mengatakan bahwa dia tidak mengajari cucunya dengan baik. Tang Zichen dalam suasana hati yang baik, tentu saja dia memaafkan mereka. Lagi pula, Liu Chenming juga menikahi seorang wanita dari keluarga Kai. Kita semua adalah saudara. Maka, hingga larut malam, malam itu, menginap di rumah Liu Xiangyun. Tang Zichen dan Liu Xiangyun dan Li Xuaner tinggal di kamar yang sama, mereka bertiga tidur di kamar yang sama, dan tidak terlalu ramai, mereka benar-benar tidak tahan, tentu saja itu benar, Xiao Meng juga berusia 19 tahun, dan mengerti segalanya, dan memalukan untuk mengatakan ini. Malam tanpa kata, begitu fajar. Tang Zichen tidak tidur sepanjang malam, waktu yang lama terpisah, di mana tidur, Liu Xiangyun dan Li Xuaner dua tentu saja juga tidak bisa tidur, begitu fajar menyingsing, bangun, ke kamar mandi untuk mencuci keringat, membersihkan. Sore hari berikutnya, Su Meiqian menangkap pesawat semalaman, program kelebihan tidak akan dikatakan. Tang Zichen sementara tinggal di kota Linjiang selama setengah bulan. Kakak Zichen, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Xiao Meng bertanya, setengah bulan ini terlalu santai, menyebabkan Xiao Meng bertanya-tanya apakah Tang Zichen sedang menikmati dirinya sendiri dan telah jatuh ke tempat lembut seorang wanita. Selanjutnya, saya harus meningkatkan ranah saya, hanya dengan meningkatkan ranah saya akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Wang Qi. Namun, saya telah mencapai tingkat pertama kesempurnaan besar alam persatuan, sangat sulit untuk melangkah lebih jauh, dan untuk sementara, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sendiri, bagaimana saya bisa melangkah ke tingkat kedua dari kesempurnaan besar alam persatuan. Saya benar-benar ingin mencari senior untuk membimbing saya. Saudara Zichen, mengapa kita tidak membentuk kembali kelompok tentara bayaran dan melanjutkan petualangan kita?
terus pergi untuk pelatihan. Bahkan hutan 10.000 binatang sudah ada di sana, kemana lagi kita bisa pergi? Hutan 10.000 binatang dikenal dengan tingkat kematian yang tinggi, dan tim manapun yang masuk ke sana akan selalu mati, sedikit. Saudara Zichen, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kematian di hutan 10.000 binatang, itu tidak setinggi senja Gunung Seribu. Senja Gunung Seribu adalah tempat di mana tidak ada yang hidup sama sekali, satu-satunya yang keluar kemudian menjadi gila. Ayo pergi ke Tousan Mountain Twilight untuk berpetualang. Tang Zichen, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya secara langsung. Hutan 10.000 binatang telah membuatku kehilangan 3 saudara kandungku, dan untuk pergi ke Tousan Mountain Twilight, apakah ini keinginan kematian? Ketika aku belum memasuki hutan 10.000 binatang sebelumnya, saya juga selalu berpikir bahwa kami akan menjadi pengecualian, tetapi ternyata rumor bahwa tim manapun yang masuk akan selalu mati beberapa kali bukanlah pengecualian bagi siapapun. Jadi, jangan pernah berpikir untuk pergi ke tempat seperti Tousan Mountain Twilight. Yah, sebenarnya aku hanya berpikir itu sangat membosankan di tempat kecil seperti kota Linjiang, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk diperbaiki jika kita bosan seperti ini. Tang Zichen berkata, ayo pergi ke Pulau Martialwood. Pulau Bela Diri. Ya, saya pernah mendengar bahwa Pulau Martial memiliki Master Pulau Misterius yang merupakan salah satu dari 30 Grandmaster Realm Persatuan Puncak di dunia, dan dia berada di peringkat 10 besar. Saya ingin pergi menemui Master Pulau Misterius ini dan minta dia membimbing saya. Kata Tang Zichen. Bagaimana Anda tahu? Dalam perjalanan pulang, ketika saya melewati sebuah kerajaan bernama Apger, raja tua itu, yang juga salah satu dari 30 puncak, memberitahu saya bahwa dia peringkat 24. Saya tinggal di sana selama 2 malam, dan dia mengatakan itu kepada saya. Tuan pulau dari Pulau Martial adalah salah satu puncak dari alam kesatuan, dan dia berada di peringkat 10 besar di dunia. Wow, tidak heran tidak ada yang berani menabrak Pulau Martialwood. Ayo pergi ke Pulau Martialwood dan bersenang-senang. Tang Zichen dan yang lainnya pergi keesokan harinya untuk pergi ke Pulau Martialwood. Setelah tiba di Pulau Bela Diri, Tang Zichen pertama-tama berjalan-jalan di sekitar Akademi Bela Diri. Akademi Bela Diri sekarang tidak memiliki teman sekelas sejak saat itu. Mereka semua adalah wajah yang tidak dikenal. Teman sekelas yang mendaftar dengan Tang Zichen saat itu sudah lulus dari kelas 4. Tang Zichen seperti lulusan yang kembali ke sekolah, kecuali beberapa guru. Hampir tidak ada siswa yang mengenal Tang Zichen, tetapi tentu saja, nama Tang Zichen dikenal oleh seluruh sekolah. Bagaimanapun, kemuliaan mengalahkan semua juara murid baru dari 4 keluarga protektorat pulau saat itu telah tercatat dalam sejarah. Tang Zichen, Dekan. Senang akhirnya melihatmu, kupikir kamu sudah mati. Din dengan bersemangat meraih tangan Tang Zichen. Oh, Din, bagaimana tahun-tahunnya? Tang Zichen bertanya. Aduh, apalagi yang bisa saya lakukan, meskipun Anda memberi saya banyak hati pohon besi, tetapi dengan bakat saya seperti itu, tidak ada jumlah mengambilnya akan membuat perbedaan, dan saya masih seorang bawaan. Tang Zichen menepuk bahu Dekan dan tidak mengatakan apa-apa. Tang Zichen, mengapa kamu berpikir untuk datang mengunjungiku di Akademi Bela Diri? Xiao Meng sibuk berkata, Din, saudara Zichen tidak datang mengunjungimu dia datang untuk melihat Tuan Pulau Misterius dari Pulau Hutan Bela Diri. Oh, ya. Dekan itu tertawa canggung untuk beberapa saat. Tang Zichen bertanya, Din, apakah Anda tahu di mana Tuan Pulau dari Pulau Hutan Bela Diri tinggal? Saya ingin mengunjunginya. Tuan Pulau dari Pulau Wulin. Kamu juga tidak tahu. Tang Zichen, saya sebenarnya belum pernah mendengarnya sama sekali, meskipun saya telah menjadi kepala Akademi Bela Diri selama beberapa dekade, saya benar-benar tidak tahu. Namun, saya tahu satu hal, dan itu adalah Pulau Bela Diri itu, yang tidak ada kerajaan yang berani mengacaukannya, memiliki kekuatan misterius. Jika tidak, tempat seindah Pulau Martial dan memiliki batu memori itu akan direnggut dan menjadi kerajaan. Baik, Tang Zichen, jika Anda ingin menemukan Master Pulau-Pulau Hutan Bela Diri, saya pikir Anda mungkin dapat menemukannya dengan bertanya kepada Dekan Lama Akademi Hutan Bela Diri. Bagus.
Dekan tua adalah orang yang ingin mengambil Xiao Meng sebagai muridnya. Tang Zichen telah melihatnya sebelumnya, namun Tang Zichen sama sekali tidak memiliki kasih sayang untuk dekan tua ini. Ketika Tang Zichen ingin memasuki batu memori, dia sebenarnya menolak untuk memberikan wajah Tang Zichen. Dekan tua ini memiliki hubungan mentor saudara dengan kepala desa dari desa dunia, dan kepala desa dari desa pemula. Tang Zichen dan Xiao Meng, Xiang Yun, Suaner, dan 5 anggota dekan pergi ke tempat tinggal dekan lama. Setelah terbang selama lebih dari 1 jam, mereka tiba di luar sebuah lembah, dan disinilah dekan tua itu tinggal. Begitu Tang Zichen terbang, seorang lelaki tua dari alam persatuan segera menyambutnya, tidak berani melambat saat dia merasakan kehadiran yang sangat kuat. Ketika dia melihat Tang Zichen, dia tercengang. "Ini kamu Tang Zichen?" "Dekan tua, lama tidak bertemu," kata Tang Zichen. Dekan tua ini masih pada tahap akhir dari alam persatuan. Dekan tua memandang Xiao Meng dan wajahnya berubah. Xiao Meng bahkan telah mencapai tahap tengah dari alam persatuan. Pada awalnya, Xiao Meng adalah muridnya. "Tang Zichen benar, Xiao Meng, ketika kamu melihat tuanmu, mengapa kamu tidak menelepon?" Little Meng mengerutkan bibirnya. "Aku tidak belajar darinya lagi. Selain itu, beruntung aku pergi dari sini pada awalnya. Kalau tidak, aku masih tidak tahu apakah aku telah melangkah ke alam persatuan." "Xiao Meng, jangan kasar. Suatu hari adalah gurumu, dan sisa hidupmu adalah ayahmu. Panggil aku tuan," tegur Tang Zichen. Xiao Meng hanya bisa berseru dengan kesal, "Tuan." Dekan tua melambaikan tangannya. "Tidak perlu memanggil saya tuan, Anda sudah meninggalkan saya. Selain itu Anda benar, jika Anda tidak meninggalkan saya saat itu dan terus berada di sini, itu memang akan menghancurkan Anda." Anda mengikuti Tang Zichen. "Memang kamu memiliki masa depan yang lebih baik dariku, dan itu sudah terbukti sekarang. Aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanmu." "Dao, tidak, saya tidak meninggalkan Anda karena Anda tidak memiliki kualifikasi, tetapi karena Anda selalu tidak mengajari saya teknik pedang yang mendalam. Anda selalu membuat saya berlatih teknik pedang sampah itu, jadi saya sangat marah. Teknik pedang sampah yang kamu ajarkan tidak sebagus yang diajarkan saudara Zichen kepadaku, jadi kamu ditakdirkan untuk tidak mendapatkan murid yang baik sepertiku." "Hahaha, hahaha, bagus, bagus, aku yakin." Dekan tua itu tertawa terbahak-bahak. Tang Zichen berkata, "Dekan tua, belum lagi hal lain, setidaknya Anda membuktikan satu hal, Anda masih sangat cerdas. Ketika Anda secara paksa mengambil Xiao Meng dan menerimanya secara paksa, itu menunjukkan bahwa Anda sangat cerdas dan melihat bahwa dia luar biasa." "Baiklah, sudah beberapa tahun, berhenti mengatakan itu, sekarang kamu telah kembali ke sini, apakah kamu di sini untuk menyindirku?" "Tang Zichen, aku khawatir kamu telah mencapai kesempurnaan besar alam persatuan sekarang. Ketika kamu datang untuk memohon saya untuk memasukkan batu ingatan saya di sini, saya menolak, dan sekarang Anda kembali memukul wajah Anda." Tang Zichen mendengus. "Dekan tua, kamu tidak memenuhi syarat bagiku, Tang Zichen, untuk melakukan perjalanan khusus ke Pulau Marsial untuk meninju wajahmu. Kamu usil." "Kamu..." Dekan tua itu tampak malu, sangat malu, dan Tang Zichen tidak memberinya wajah apapun. "Lalu apa yang kamu inginkan ketika kamu datang ke tempatku?" Tang Zichen berkata, "Saya sengaja datang ke Pulau Marsial untuk memberi hormat kepada Tuan Pulau, tetapi sayangnya tidak banyak orang yang tahu tentang Tuan Pulau. Saya mendengar bahwa Anda mungkin tahu, jadi saya datang untuk bertanya kepada Anda, itu saja." "Kamu ingin melihat tuanku?" Tuan Pulau adalah tuanmu." Tang Zichen tercengang. "Kalau tidak, saya, Jindolf, dan Lin Bai, semuanya adalah murid dari Tuan Pulau, serta leluhur dari 4 keluarga penjaga pulau, yang merupakan murid paman saya, saudara Tuan Pulau," kata dekan tua itu. Bab 980. "Itu bagus, bahwa aku menemui tuanmu." Dekan tua itu mendengus. Tang Zichen, "Tuan kami, saya tidak tahu berapa tingkat di atas Anda, adalah salah satu dari 30 puncak dunia. Apakah Anda pikir Anda dapat bertemu hanya karena Anda mau? Anda mengambil sendiri juga serius juga. Kalau begitu, apa yang ingin kamu lakukan untuk bertemu dengan Tuan Pulau?" "Kamu belum memenuhi syarat untuk bertemu tuan kami,
silakan kembali. Tuanku telah tinggal di pengasingan di Pulau Marsial dan mengabaikan dunia selama lebih dari beberapa dekade. Kamu berusia 20 tahun, ya? Dekan menyeringai. Tang Zichen berkata dengan wajah buruk, "Dekan tua, saya sengaja datang untuk mengunjungi Tuan Pulau. Selain itu, meskipun saya belum mencapai kekuatan Tuan Pulau, saya juga berada di tingkat pertama alam persatuan besar. Kesempurnaan apa yang membuat Anda berpikir bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk memberi hormat kepada Tuan Pulau? Bahkan Anda memenuhi syarat untuk menjadi muridnya, tetapi apakah saya tidak memenuhi syarat untuk memanggilnya meskipun saya berada di tingkat pertama unifikasi realem? Jika Anda tidak akan memimpin, maka tolong sampaikan kata-kata saya kepada Tuan Anda. Saya akan menunggu di Akademi Bela Diri selama 3 hari, dan jika Anda tidak melihat saya setelah 3 hari, maka saya, Tang Zichen, akan segera pergi." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen terbang. Dekan tua mendengus. Dekan tua sangat kesal dengan Tang Zichen. Saya tidak tahu apa itu karena, mungkin karena cemburu. Lagi pula, beberapa tahun yang lalu dia sangat lemah di depannya, sekarang dia jauh melampaui dia. Bagaimana dia bisa merasa bahagia? "Saudara Zichen, kami datang ke Pulau Marsial untuk secara khusus mengunjungi Tuan Pulau. Apakah kita benar-benar menyerah?" Memaksanya sedikit, dia pasti akan dengan jujur membawa kita ke Tuan Pulau. "Tidak perlu, tidak ada artinya memaksanya. Saya pikir dekan tua tidak akan berani untuk tidak menyampaikan pesan. Jika Tuan Pulau mendapatkan pesan dan memutuskan untuk melihat saya, dia pasti akan membiarkannya datang kepada saya. Jika dia tidak ingin melihatku, maka ayo berhenti. Aku tidak harus. Ayo tempelkan wajahku yang panas ke pantat dingin orang lain. Juga, mari kita kembali ke Akademi Bela Diri dan menunggu selama 3 hari. Pada saat ini, seorang lelaki tua di tanah bergegas. "Hahaha, Saudara Tang, kamu telah datang ke Pulau Bela Diri. Mengapa kamu tidak datang dan bermain denganku agar aku bisa lebih dekat dengan Tuan Tanah?" Orang tua yang bergegas ke langit itu tertawa. Din dan Xiao Meng dan yang lainnya sibuk berkata, menghormati kepala desa senior. Itu benar, orang yang tiba-tiba bergegas adalah kepala desa dari desa dunia Pulau Bela Diri, yang disebut Jin Daofu. "Jin Daofu, lama tidak bertemu." Tang Zichen mengangguk kepada kepala desa-desa dunia. "Saudara Tang, saya pikir Anda terbunuh, tetapi saya tidak berpikir Anda masih hidup. Saya tahu Anda tidak akan mati dengan mudah, membuat saya merasa kasihan pada Anda." "Terima kasih. Baiklah, ada baiknya kamu tidak mati. Ayo pergi, duduk di desa duniaku." "Bagus." Tang Zichen terbang ke desa dunia dan memasuki rumah kayu kepala desa. Jin Taois bertanya, "Ngomong-ngomong, kemana kamu baru saja pergi?" "Aku pergi ke tempat dekan lama kakak laki-lakimu. Aku ingin memohon padanya dan membawa kami ke pulau itu. Aku ingin memberi hormat kepada Tuan Pulau, tetapi sayangnya, dia bahkan tidak membawanya." Kamu ingin bertemu Tuan kami?" "Ya, berkunjunglah. Saya mendengar bahwa dia adalah salah satu dari 30 puncak alam persatuan di dunia, dan berada di peringkat 10 besar," kata Tang Zichen. "Hahaha, Saudara Tang, tepatnya tuanku menduduki peringkat ketiga di dunia 50 tahun yang lalu." "Wow, ketiga di dunia." Tang Zichen terkejut. Master Pulau Martial Island, sangat kuat, dan itu 50 tahun yang lalu. Xiao Meng bertanya, "Kepala desa, kamu sudah sangat tua, maka tuanmu pasti lebih tua." "Xiao Meng, tidak ada kekasaran." "Haha, tidak apa-apa, kamu benar, tuanku hampir berumur 140 tahun." "Wah, itu sudah tua." "Hehe, ya, tuanku juga telah mencapai akhir hidupnya. Aku khawatir dalam beberapa tahun, dia akan meninggal." "Keinginan terbesar tuanku dalam hidupnya adalah untuk melampaui alam persatuan." Tang Zichen mengangguk. "Kepala desa, kalau begitu bisakah kamu membawa kami menemui tuanmu?" Kepala desa-desa surgawi tersenyum pahit dan berkata, "Sejujurnya, bukan karena kakak laki-laki saya tidak akan membawa kalian ke sana, bukan karena dia pelit, itu karena tuan kita benar-benar tidak mudah dilihat. Bahkan kakak senior kita, sudah lama kita tidak melihatnya. Lagi pula tuanku sudah sangat tua, dia mengasingkan diri hampir sepanjang waktu. Jika kamu tidak bertarung sekarang, apakah kamu ingin menunggu sampai kamu mati untuk bertarung lagi?"
Sangat sulit untuk melihat tuan kita, setidaknya kita harus pergi ke depan dan memberitahu, mari kita lihat apakah tuanku ingin melihatnya. Begitu itu sangat disayangkan, saya sangat menghormati senior tua seperti Tuan Pulau pada kenyataannya, saya datang untuk mengunjunginya, saya juga ingin bertanya kepadanya bagaimana cara mengolah alam setelah mencapai kesempurnaan besar alam persatuan, karena aku merasa berkabut sekarang, kata Tang Zichen. Kakak Tang, kamu luar biasa, mencapai kesempurnaan agung alam persatuan di usia yang begitu muda. Ketika tuanku mencapai kesempurnaan agung alam persatuan, dia sudah berusia lebih dari 80 tahun. Kakak Tang, kamu benar-benar milikku idola, kata Jin Taois dalam adorasi. Oh. Tang Zichen tersenyum sedikit, mencapai kesempurnaan agung alam persatuan pada usia 23 benar-benar legenda, setidaknya di dunia ini. Di dunia asli tempat Tang Zichen telah menyeberang itu mungkin bukan legenda, tapi di dunia ini itu pasti sebuah legenda. Jin Taois berkata, Saudara Tang, jika Anda ingin melihat tuanku, Anda sebenarnya bisa menunggu 10 hari lagi. Mengapa? Apakah kamu tidak tahu? Kaisar Kekaisaran Yan Huangmu, pemimpin tentara bayaran Raja, Wang Qi, pria yang tidak memiliki kesadaran diri ini, dia benar-benar mengeluarkan surat perang melawan tuanku. Apa? Tang Zichen terkejut, Wang Qi sebenarnya telah mengeluarkan surat perang kepada Tuan Pulau ini terlalu mengabaikan perasaannya sendiri. Xiao Meng berkata, dia juga terlalu membenarkan diri sendiri, berpikir bahwa dia berani menantang tuanmu setelah mengalahkan tuan tua Villa Pedang terkenal. Itu benar, Tuan Pulau hampir berusia 140 tahun dan telah makan lebih banyak garam daripada nasi, tetapi dia sangat sombong sehingga dia berani menantang tuanmu. Dekan juga berkata dengan marah. Jin Taois tersenyum, tidak perlu marah tentang itu, karena dia pikir dia memiliki kekuatan untuk menantang tuanku, maka tuanku secara alami akan membuatnya mengerti tuanku telah menerima, dalam 10 hari kita akan bertarung di Pulau Bela Diri, kalau begitu kamu akan dapat melihat tuanku, tetapi sementara itu tuanku seharusnya tidak melihatmu. Bagus. Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen sedikit terkejut di dalam Wang Qi sebenarnya berani menantang Tuan Pulau dan dia tidak tahu apakah dia benar-benar kuat atau bodoh. Jika dia benar-benar mencapai kekuatan seperti itu, maka balas dendam Tang Zichen akan lebih sulit. Baik, Tang Zichen juga ingin melihat duel ini. Tang Zichen dan yang lainnya makan siang di desa dunia, lalu pergi untuk kembali ke Akademi Bela Diri. Tang Zichen dan yang lainnya akan tinggal di Akademi Bela Diri dan menunggu duel antara Wang Qi dan Tuan Pulau 10 hari kemudian. Tang Zichen sangat tidak yakin bahwa dengan Wang Qi mampu mengalahkan Tuan Pulau misterius dari Pulau Hutan Bela Diri, yang sudah menjadi yang ketiga di dunia 50 tahun yang lalu. Jika Wang Qi benar-benar mengalahkan Tuan Pulau, maka dia akan melakukannya, benar-benar menentang surga. Tang Zichen tidak percaya sampai mati. Faktanya, Tang Zichen takut Wang Qi benar-benar sekuat ini. Aku harap bajingan ini, sombong, dia tidak bisa sekuat ini. Bersambung.